Selamat sore semuanya, jumpa lagi bersama saya Jovita Rahmawati Kusmaning Tias dalam podcast Kepo-Kepo Berhadiah. Kali ini kita kedatangan narasumber spesial yaitu Kak Pinada Mahaswari dari mahasiswi Universitas Negeri Semarang Prodi Ilmu Politik 2020. Ngomong-ngomong nih Kak Pinada, tahu nggak sih kenapa podcast ini dinamain Kepo-Kepo Berhadiah? Aku nggak tahu. Coba dong Kak Vita bisa dijelasin mungkin. Oke, Kepo kan diartikan sebagai keinginan tahu kita terhadap sesuatu. Dan hadiah ini adalah kita bonusnya tuh mengetahui apa yang seharusnya kita ketahui. Begitu, Kak. Oke, gitu. Oke, kali ini saya akan ngajak ngobrol Kak Pinada nih tentang cyberbullying. Di era globalisasi ini tentunya kita kan dituntut menjadi manusia digital ya, Kak. Dan aku rasa semakin majunya perkembangan zaman, kita disuguhi beberapa platform seperti WA, Facebook, Twitter, TikTok, dan IG. Dengan adanya media sosial, kita bisa dipermudah dalam melakukan interaksi tanpa bertatap muka. Untuk Kak Pinada sendiri, ini aktif di sosmed apa saja ya, Kak? Aku sendiri sih aktif di beberapa sosmed ya. Biasanya Twitter, terus juga WhatsApp, Instagram, dan akhir-akhir ini juga aku aktif di TikTok gitu. Terus biasanya kakak ini gunain medsos untuk apa aja? Untuk promosi Banyak kah? sih. Atau untuk apa? Ada banyak sih aku yang paling utama ya kita menggunakan media sosial itu sebagai eh, sumber dari informasi. Jadi kita menggali informasi itu di media sosial. Terus juga aku beberapa kali menggunakan media sosial itu untuk promosi. Lalu juga beberapa kali aku menggunakannya sebagai membuka pertemanan gitu. Jadi memperluas pertemanan melalui media sosial. Oh, ternyata banyak sekali ya, Kak, manfaat dari media sosial ini sendiri. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa selain ada dampak kelebihan, juga ada dampak negatifnya nih. Baru-baru ini di Twitter sedang ramai tagar atau hashtag yaitu Safa Space, yang mana Safa ini adalah salah satu pengguna Twitter yang nge-head member idol K-pop NCT dan muncullah para fandom yang bereaksi keras. Mungkin saya izin share screen ya, Kak. Gitu. Jadi kalau Safa di hadapan teman-teman semua di sini mau ngikutin permintaannya aku untuk enggak melakukan hal yang seperti ini lagi dengan Safa serius dan aku nggak main-main. Aku di sini sebagai emaknya Seven Dream dan aku mau ngebelain anak-anaknya aku, Najemin sama Huang Renjun dan lain-lainnya semua gitu. Gimana Safa? Kamu setuju? Kamu deal? Dengan materai 20.000 karena kalau gue setelah tapi gue bakalan bukan dosen saya. dengan materai 20.000 gue janji abis ini. Kamu lupa ya? Dosen saya ini dia kader Golkar. Kamu jangan iya. Kamu kalau meragukan dosen saya, ini saya kasih nomor teleponnya beliau. Silahkan ngobrol sama beliau. Ya, dosen saya boleh. Iya. Terus, iya, aku tahu kamu anak polisi. Tapi menurut kamu, beginikah cara anak anggota? Kamu nggak malu bawa nama papamu sebagai polisi, tapi kelakuan kamu seperti ini. Papa kamu tugas di mana, nak? Saya juga anak tentara, adik saya juga polisi. Tapi saya hati-hati karena saya bawa nama baik dua orang tersebut. Hati-hati, nak. Nanti papamu bisa diturunin pangkatnya. Dia bisa dipindahin tugasnya jauh-jauh. Hati-hati kamu, nak. Jangan sembarangan kamu bertindak. Gitu. Di sini kamu bawa nama baik keluargamu. Kamu papahnya polisi, tugas di mana? Coba bilang sama aku. Bilang sama aku. Adikku juga polisi dan calon suami saya juga kakaknya polisi. Dia Kapolda. Di mana? Tugasnya di mana? Saya bisa bilang untuk pindahin papahnya kamu.
yang jauh atau minta turunin pangkatnya juga bisa. Hati-hati nak kamu kalau bertindak. Mungkin itu ya Kak, singkat dari hasil space yang di Twitter. Menurut Kak Pinada, apakah peristiwa tersebut bisa dikatakan sebagai cyberbullying? Nah, untuk kasus itu ya, tentu melihat fenomenanya kemarin ini sangat meraih atensi banyak masyarakat ya. Ya, Topiknya benar. banyak trending di sosmed di mana-mana. Jadi menurut aku dilihat dari kronologinya Safa sendiri memang orang yang problematik karena ternyata sudah melakukan hate speech di sosmednya oleh ke beberapa orang gitu. Dan kalau kita lihat tentunya orang-orang seperti Safa ini kan perlu ditegur gitu. Nah, tetapi permasalahannya pada saat melakukan space untuk menegur istilahnya gitu, itu harusnya menjadi sarana perundingan atau penuntasan persoalan secara kekeluargaan, tapi malah berujung memojokkan si Safa ini dan tidak menyelesaikan masalah gitu. Nah, beberapa oknum dari fansnya sendiri kan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak baik, mengecam dengan unsur abuse of power, di mana oknum tersebut bawa-bawa nih nama-nama instansi yang memiliki wewenang lebih dari masyarakat biasa untuk mengancam si Safa ini kan. Iya. Sehingga posisi Safa ini menjadi terintimidasi dan hal ini juga dapat dikatakan sebagai cyberbullying menurutku. Nah, dari kasus tersebut nih, kita bisa pelajari untuk menggunakan sosmed itu lebih bijak, lebih berhati-hati, dan apa yang kita ketik dan dilakukan di media sosial itu kan akan menjadi konsumsi publik ya. Jadi kita harus siap dengan tanggung jawab atas dampaknya. Walaupun sosial media itu bebas, tapi kita harus benar-benar memfilter karena semuanya akan menjadi bumerang bagi kita di masa depan gitu. Baik, tadi kan saya mendengar dari kakak kalau memang si Safa ini adalah orang yang problematik gitu ya. Dia sering mengumbar kebencian di medsos itu ya. Kata kakak tadi juga seharusnya kan orang-orang seperti itu ditegur. Lalu seperti apa sih peneguran yang baik itu? Menurutku ya tadi kan tidak perlu membawa power abuse karena seharusnya cukup dibilangin saja atau bahkan sampai kemarin itu sampai apa ya si Safa bilang hak privacy dia tapi penegurnya ini malah membantah dan bilang gak ada privacy bagi orang yang berbuat jahat padahal itu hak dia dan sebenarnya agak konyol kalau dia mau melaporkan hal yang seharusnya bukan hak dia untuk melaporkan gitu. Jadi kalau untuk menegurnya seperti apa, kalau di dalam ranah publik mungkin ya kita bisa bilang baik-baik, kita luruskan permasalahannya, terus meminta dia untuk meminta maaf dan sebagainya seperti itu. Baik. Terus bagaimana sih Kak caranya ngajak untuk masyarakat kita agar bijak menggunakan sosmed? Dalam menggunakan sosmed ini yang paling penting ya. Jadi kita harus menjaga informasi kita yang bersifat privacy. Jangan kamu tahu-tahu mengumbar nomor KTP, mengumbar tanggal lahir bla 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 dan segala macam itu kan takutnya disalahgunakan oleh oknum. Jadi sebaiknya hal-hal privacy itu kamu simpan untuk diri kamu sendiri, jangan kamu umbar-umbar ke publik. Lalu kedua, jaga etika dalam berkomunikasi. Seperti tadi, harusnya jangan membuat gaduh istilahnya di dalam sosmed karena nanti ya akan kembali ke kamu sendiri. Jadi dalam berkomunikasi pun juga harus ada etikanya. Lalu bijak dalam memilih teman di media sosial karena kadang-kadang di media sosial malah terjerumus karena teman-temannya yang belok-belok sana sini. Jadi ada baiknya kamu atau kita semua memilih teman di media sosial itu yang tidak aneh-aneh lah seperti itu. Baik, berarti pada intinya kita itu harus hati-hati dalam bersosmed dengan tidak perlu lah ya kita nge-head sana sini, cukup untuk diri sendiri aja lah. Kalau kata orang Jawa mungkin dibatin gitu kali ya.
Dan kita Betul. juga harus memilih pertemanan dengan baik. Baik, segini ya teman-teman, cukup sekian perbincangan saya dengan Kak Pina Damaswari. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa teman-teman.